أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Yaum Jumat rahimakumullah. Tak lupa kami selaku khatib senantiasa berwasiat takwa, terutama pada diri kami sendiri dan kepada jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, tak terasa kita baru saja merayakan hari raya Idul Adha, di mana di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali umat-umat Islam yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena mereka sudah diberikan kemampuan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik kemampuan secara fisik maupun finansial. Semoga kita yang belum bisa menjadi tamunya Allah segera akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi haji atau umrah di tanah suci sana. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir, "Sholatu fi masjidi afdhalu min alfi sholati fi ma siwa illa Masjidil Haram." Salat di masjidku, di Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya, di masjid lain selain Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholati fi ma siwa. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Betapa mulianya dan bahagianya menjadi tamu Allah, menjadi seorang yang mempunyai haji yang mabrur. Rasanya tak ada penghormatan setinggi dan semulia menjadi tamunya Allah. Dalam posisi ini ada pepatah yang mengatakan, ad-duyufu kal mayyit, tamu itu bagikan mayit di hadapan yang memuliakannya. Ini bermakna bahwa jamaah haji harus pasrah total di sana, mengikuti dan melaksanakan apapun yang diperintahkan dan menghindari apapun yang tidak dikehendaki oleh sang tuan rumah. Dan tamu juga hendaknya bersikap rendah hati dan selalu menjaga sopan santun. Dalam kesempatan siang hari ini jemaah sekalian, saya ingin memaparkan rahasia-rahasia dalam ibadah haji, yaitu yang pertama Ka'bah. Di situ ada tawaf, di situ ada istilam, di situ ada wukuf, di situ ada Musdalifah, ada Mina, ada Jamarah dan Sa'i. Yang pertama yaitu rahasia Ka'bah. Ka'bah adalah pusat ketundukan, simbol arah hidup, bukan untuk disembah atau meminta-minta pada batu. Imam Ghazali berkata, jangan pandang batu-batunya, lihatlah Tuhan yang kau tuju lewatnya. Itulah Ka'bah, jemaah sekalian.
Kemudian rahasia tawaf. Tawaf engkau mengitari Ka'bah sebagaimana para malaikat mengitari Arsy. Dalam perintah ketaatan itu bukan sekedar putaran jemaah sekalian, tapi tanda bahwa hidupmu harus berpusat pada Allah, yaitu selayaknya Ka'bah. Menghadirkan hati dengan kesadaran penuh, merasa diri ini penuh dengan dosa dan mohon ampunan. Bila kita tidak melakukan hal itu, engkau hanya berputar-putar dalam kesia-siaan belaka jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga yaitu istilah atau melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Ketika engkau melambaikan tangan, bukan sekedar salam, tapi itu adalah ikrar kesetiaan. Seolah engkau berjabat tangan dan mengucapkan janji, ya Allah, aku tak hanya hadirkan jasadku, tapi seluruh cintaku untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Itulah tatkala kita beristilam atau mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad. Kemudian wukuf di Arafah. Disinilah puncak dari ibadah haji. Disinilah manusia ditelanjangi dari segalanya kecuali hatinya. Wukuf adalah latihan di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali amal dan ampunan. Kemudian Musdalifah. Saat di Musdalifah bukan fisik yang diistirahatkan, tapi hatilah yang diajak istirahat. Setelah tadi kita mengemis di padang Arafah, mengemis minta ampunan dan mengemis agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Di Musdalifah sekarang kita mengemas batu-batu kecil, simbol persiapan batin. Untuk apa? Untuk perjuangan lebih besar lagi, yaitu jamaah atau membalang jumroh. Kemudian di situ ada Mina jamaah sekalian. Di tempat inilah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji pengorbanannya, dan tepat di hari ini yaitu sebagai peringatan hari raya Idul Adha. Dan di tempat Mina ini pula dulu Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakannya, tapi keduanya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jamarat atau lembah setan. Perjuangan terberat sudah di depan mata, yaitu melempari lembah-lembah setan. Dan ternyata setan terberat bukan hanya di luar, tapi dia tersembunyi dalam diri kita, yaitu sifat ego, dengki, ria, dan cinta dunia. Itulah setan yang ada dalam diri kita. Lemparanmu bukan sekedar batu jemaah sekalian, tapi deklarasi perang terhadap hawa nafsu. Tatkala kita melempar jumroh, aku lemparkan keburukan dalam diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir yaitu sa'i. Sa'i atau lari-lari kecil. Dulu Siti Hajar berlari bukan karena panik, tapi berlari karena iman yang menggerakkan langkahnya, tunduk dan patuh atas perintah Allah. Disinilah sa'i mengajarkan kepada kita agar selalu bekerja. Bergeraklah dengan keyakinan. Bahkan saat yang kau cari dari pekerjaan Anda belum tampak hasilnya. Air Zam-Zam membuktikan. Air Zam-Zam lahir dari usaha atau ikhtiar yang tulus. Begitu pula saat kala usaha panjenengan belum memperoleh hasil, teruslah mencoba dengan ketulusan. Disitulah nanti akan sebuah hasil yang kita tunggu-tunggu. Itulah tadi beberapa rahasia haji yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga menggugah hati kita agar selalu kita menginginkan bisa bersiarah di sana di Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi atamma 'alaina ni'matahu wa amalana ad-din wa syar'a lana min al-a'mali shalihah anwa'an wa asnafan linataqarraba biha ila rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu akramul akramin wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوا فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يسر على عسير فيسر عسير عليك يسير، يا محتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير يا الله، حاجاتنا إليك كثير يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله